Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fadli, Mahasantri Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana teman-teman sekalian masih ada di sesi pembuatan website sederhana menggunakan framework Bootstrap. Pada video sebelumnya kita telah hampir 95% kita telah menyelesaikan tampilan website yang akan kita buat pada sesi playlist video konten yang ada di channel YouTube saya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Mari kita lihat kembali, review kembali sampai manakah pembuatan atau video tutorial yang telah kita lalui dari video-video sebelumnya. Jadi di sini kita sudah hampir selesai ya. Home sudah selesai, kemudian about juga, kemudian news bagian beritanya, dan di sini detail dari pelayanan personal trainer dari website ini. Kemudian di sini kita akan membuat halaman kontaknya. Gak bisa ya karena ini belum kita buat. Mari kita lihat akan seperti apakah halaman kontak yang akan kita buat. Nah, ini adalah halaman yang akan kita buat. Jadi di sini terdapat dua kolom, yang dimana kolom untuk form ini dia dikasih jatah 7, dan juga kolom iframe yang berasal dari Google Map ini hanya dimasukkan ke dalam kolom 5. Kemudian untuk sisanya ini hanya kolom 44 ya, yang dimana di sini terdapat sebuah keterangan icon, kemudian ini menggunakan H3, lalu di sini ada sebuah H6. Baik, kita langsung saja menuju text editor. Let's code. Kita langsung saja membuat filenya. Sini kontak.html. Lalu seperti biasa, karena untuk bagian header dan footer ini semuanya sama, maka kita akan menyalinnya dari file-file sebelumnya. Contoh, kita akan menyalinnya dari halaman news misalkan. Kita Ctrl A, kemudian kita paste di halaman news, di halaman kontak yang baru saja kita buat tadi. Kita paste di sini, lalu kemudian kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk halaman kontak ini. Di sini kita akan menghapus konten dari halaman ini. Ini kan kita ngambilnya di news. Kita hapus saja ini yang section yang ada di tengah. Sip. Lalu kemudian kita pasangkan file pada page-page sebelumnya pada bagian kontak. Kemudian bagian indeks kontak.html, kemudian bagian news kontak.html, personal trainer. Kita buka mana barnya, kita pasangkan pada bagian have kontak.html. Cukup ya. Kita lihat dulu hasilnya apakah sudah tertampilkan filenya. Oke, sudah berhasil. Kita langsung saja buat kontennya di tengah-tengah antara navigasi dan juga awal dari footer. Kontak. Oke, kita langsung saja coding. Misalkan di sini kita bedakan seperti biasa menggunakan tag exception. Lalu oh ya, kita kasih kelas misalkan seperti biasa saja kontak area. Lalu sebagai pembatas atau sebagai jarak
kiri dan kanan dari sebuah konten website, dokumen website ini, maka kita harus memasukkannya menggunakan div yang memiliki kelas container. Kita masukkan kelas row, kita langsung saja beri dia kelas, misalkan kontak use row, ini untuk bagian form ya. Kita buat kolom 7. Seperti biasa, karena di sini untuk bagian left title-nya ini sama seperti halaman sebelumnya, yaitu halaman home, maka kita akan mengambil kelas yang telah terdefinisikan di style umum, yaitu slide.css. Maka jika kita membuat kelas seperti misalkan kita di sini akan masukkan H2, kita update dia menggunakan div yang memiliki kelas left title. H2 ya. Nah, ini kita salin. Coba kita lihat hasilnya. Nah, oh maaf, ini kurang T. Nah, sekarang akan langsung memiliki style yang ada di home ya, karena kita mengambil langsung, karena style.css ini, nah ini custom kan, lalu di sini ada keterangan style.css. Ini merupakan file yang kita pasangkan dari setiap page, karena ini style, ngambil style footer, kemudian style left title ya. Kemudian di sini kita langsung saja membuat form ini ya, untuk memasukkan inputan username, email, dan juga ada submitnya. Kita langsung saja definisikan di sini, misalkan kita bikin row lagi aja di dalam kolom 7 ini. Kemudian kita kasih kelas juga form use area. Lalu kemudian mungkin kita akan membagi dua. Untuk row yang pertama kita kasih dia kolom 6 kolom 6 karena terbagi dua. Kemudian di sini kita berikan kolom 12, kemudian ini buttonnya. Misalkan di sini call md6. Lalu untuk tag inputan form ini kita pakai tag input ya, seperti biasa tag text. Namun di sini kita kasih kelas ya, form control kontak. Kemudian kita kasih dia placeholdernya. Sebagai placeholder ini ya, keterangan agar si user tahu bahwa apa yang akan dimasukkan ke dalam form ini. Nah, ini keterangan username, ini merupakan keterangan yang ada di yang kita masukkan dalam placeholder ini. Kan di sini username. Coba kita cek dulu. Nah, ini ya, ini user ini merupakan atribut dari placeholder. Kemudian kita salin saja, kita ganti placeholdernya menjadi email. Nah, oke, sip. Ini belum kita custom ya, jadi tampilannya masih seperti ini, masih belum kita kasih style. Lalu kemudian untuk bagian
subject dan message, kita update dia menggunakan kolom karena posisinya full ya, full, maka kita memang harus menggunakan call MD12 kolom yang bernilai 12. Sama saja, ini kita hanya membedakannya nanti saat menginput atau memberikan style kepada setiap tag-tagnya ya. Ini sama saja, mungkin kita copy saja dari atas, kemudian kita ganti ini menjadi subject. Lalu satu lagi ini menggunakan text area ya, yang satu lagi tidak menggunakan input karena memang ini ya text area misalkan. Nah, ini lalu kita ganti ininya menjadi apa di sini? Message. Oke, ini ada kesalahannya, maaf. Kita cek. Oh iya ya, kalau text area ini ada tag menggunakan tag yang memiliki pasangan ya. Dia harus di iya. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita beri dia placeholder. Message. Oke, sip. Nah, untuk name ID ini kita hapus saja karena ini hanya untuk sebagai apa ya, yang ID ini sebenarnya nggak perlu karena dia nanti untuk name itu buat bekerja memproses dengan inputan data ya, dengan PHP. Kita langsung saja membuat button. Coba kita bikin kelas baru aja, kan kelas button kontak. Kemudian kita pakai tag button, lalu kita kasih kelas btn let's. Type-nya kita beri dia submit. Seperti ini. Oke. Untuk submit now ini kita mengambil mungkin dari halaman sebelumnya ya. Jadi dia otomatis akan memiliki style langsung. Coba kita langsung membuat file custom untuk halaman kontak. Sorry, bukan style. Kemudian kita kasih linknya terlebih dahulu. Untuk mungkin news kita ganti ya, kontak CSS. Oke, kita langsung saja untuk bagian formnya ya. Misalkan untuk form kontrolnya untuk form control kontak kita beri dia widthnya misalkan 100%. Oke, sip.
kemudian untuk fontnya 600, kemudian 16 pixel, 48 pixel dengan jenis huruf Poppins. Dan di sini kita tentukan paddingnya agar dia tidak ukuran dari kolomnya ya, ukuran dari kolomnya. Kemudian kita kasih margin bottom 20 pixel. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini menjadi renggang karena kita memberi dia padding ya, padding ini. Lalu kita kasih border 1 pixel solid dengan warna D8. Oke. Untuk text area dia memiliki kelas berbeda, maka dia tidak langsung dikasih style ya, atau mungkin coba, oh ya, dia belum kita kasih kelas untuk text area ini ya. Coba kita kasih kelas from control kontak. Nah, oke. Kemudian cukup mungkin ya. Lalu untuk romit area mungkin kita pasang iframe ya. Bagaimana ini saya mengambilnya dari map Google, bisa langsung saja misalkan di sini map Google. Nah, misalkan tulis dulu alamatnya, misalkan di sini alamat dari history saya. Nah, yang ini bagaimana kita cara mengambil tampilan iframe. Kita langsung saja di sini bagikan, kemudian sematkan. Nah, ini iframe yang kita ambil. Jadi yang pertama kita tulis dulu alamat tujuannya, kemudian ada button bagikan, lalu sematkan peta, kemudian salin HTML. Cukup begitu ya, jelas. Kita langsung saja masukkan ke dalam call 5, call md5, paste. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Namun ini terlalu lebar, maka kita bisa mengatur ukuran dari iframe ini. Bagaimana cara mengaturnya? Ini langsung saja di dalam iframe-nya ya. Di sini ada keterangan width, height. Yang ini ya, kita coba kecilkan untuk width-nya. Kita coba pakai persen saja ya, agar dia menyesuaikan dengan kolom. Nah, seperti ini. Oke, karena dia terlalu berdempetan dengan navigasi, coba kita kasih dia jarak misalkan mt5. Oke, berhasil. Agar dia tidak terlalu mepet ke atas untuk iframe-nya, kita kasih padding di kolom 5, pt5, padding top. Oke. Kemudian di submit now ini coba kita kasih pl3. Oke, sip. Sekarang kita buat bagian ini, peta ini ya. Bagian ini kita langsung saja section. Ini sama ya, mungkin kita bikin row baru lagi, container row. Nah, setelah row ini kita buat di sini row lagi. Coba kita buat kelas akan row
mid area. Di sini terlihat terbagi 3 kolom, maka kita beri jatah atau kita ketikkan call md4. Kemudian kita langsung masukkan tag i untuk memasukkan icon marker, kemudian out. Oke, sudah ada ya. Coba kita langsung keterangannya. Kemudian untuk ini kita paste. Oke, sip, berhasil. Coba kita salin saja. Oke, sip. Coba kita kasih style langsung di kontak.css. Row mid area. Kita lihat terlebih dahulu di personal di kontak. Kita memberikan kelas row kontak as row. Oh bukan, ini row mid area. Maaf, ini kurang kita kok salin row mid area ini ke dalam kontak.css. Coba kita kasih padding terlebih dahulu agar ada jarak. Oke, udah berhasil. Untuk yang ini dia berikan box shadow 0 pixel 57 pixel, kemudian 0 pixel dengan warna hitam. Hitam 000. Kemudian untuk ketebalan warnanya kita kasih 0,1. Oh, belum kita save. Untuk kontak ini belum kita save mungkin. Oke, coba kita lihat. Sudah tertampilkannya box shadow-nya. Kita lanjut di kontak.css agar dia ke tengah. Row mid area, kemudian mid. Kita beri kelas setiap kolom ini. Yang kolom 4 ini coba kita beri kelas mid. Kita Ctrl D untuk menyeleksi teks yang sama. Coba kemudian kita buat di sini .mid. Teks Elegant Center. Kemudian kita kasih padding. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, berhasil. Kita langsung kasih style untuk bagian iconnya. Definisikan selektor seperti biasa, mid icon. Lalu berikan font size untuk mengatur ukuran dari icon tersebut. Dan kita kasih warna, yaitu seperti biasa warna hijau ya, besar 9AC 339.
sama ya. Sekarang tinggal bagian teksnya saja kita edit. Raw mid, kemudian mid untuk H3. Coba kita beri dia ukuran 600 kemudian 24 pixel per 1 dengan jenis font yaitu Poppins dan warna 24 seperti biasa hitam, dan padding untuk memberi jarak antar icon dan teks. Kita lihat hasilnya. Oke, berhasil. Kita langsung mengedit bagian H6 raw H6 dengan font sekan 400 lalu 17 pixel per 26 pixel dengan jenis font Leto, dan untuk colornya kita pakai 7979. Kita kasih jarak lagi dengan H3. Oke. Ops. Ininya 26 pixel. Oke, berhasil. Terlalu ini coba padding top. Oke, berhasil. Kita kasih jarak dengan halaman form control. MT atau bisa MY 4. Oke, berhasil. Baik teman-teman, sekian video. Oh ya, lupa, kita ganti dulu untuk bagian abadnya, asnya kontak, kemudian ganti juga menjadi kontak. Oke, sip. Nah teman-teman, seperti ini tampilan kontak yang telah kita buat pada video kali ini. Ini sama ya seperti yang ada di sini, semuanya sama. Bisa dilihat kembali codingannya. Ini ya. Nah, ini. Di sini jadi kita menggunakan kolom 7, lalu di sini untuk bagian iframe-nya dia dijatahi dengan kolom 5. Lalu di dalam kolom 7 ini terdapat sebuah live title yang dimana style ini kita ambil dari halaman sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengeditnya karena kita hanya memanggil kelas. Terus untuk bagian formnya kita beri dia ini ya, untuk bagian form control ini. Lalu untuk iframe-nya kita tidak mengedit, kita hanya memberikan dia width yaitu 100% agar menyesuaikan yang ada tempat dari iframe ini, yaitu dia memiliki tempat kolom 5. Kemudian untuk bagian bawahnya rumit icon, rumit area ini ya, dari sini coba tag komentar saja. Coba kasih segini aja, strip kemudian slash. Oke, mengerti ya? Kita langsung saja akhiri video ini. Jadi mohon maaf apabila ada suara-suara yang tidak yang berisik, dan juga mungkin terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf jika memang ada coding-codingan yang terlalu memborosi karena memang saya lagi dalam tahap pembelajaran. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.